Imunisasi, cintai dan lindungi buah hati dengan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan ayah bunda tercinta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naswa Widiastuti dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi kepada ayah bunda mengenai betapa pentingnya imunisasi bagi si kecil. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, untuk ayah bunda, yuk kita menyerukan jargon terlebih dahulu. Jika saya bilang imunisasi, ayah bunda bisa jawab cintai dan lindungi buah hati dengan imunisasi. Oke? Oke, kita mulai. Imunisasi, cintai dan lindungi buah hati dengan imunisasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai imunisasi, sebelumnya apakah ayah bunda tahu apa sih itu imunisasi dan apa juga sih pentingnya imunisasi itu? Oke, jadi imunisasi ini merupakan cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada buah hati sehingga dapat kebal terhadap serangan kuman maupun penyakit, baik itu bakteri, baik itu virus, baik itu jamur atau juga parasit. Nah, dengan sudahnya terlakukannya imunisasi pada si kecil ini, artinya ayah dan bunda sudah mengurangi risiko-risiko beberapa penyakit yang akan terjadi pada si kecil di masa yang akan datang. Jadi, imunisasi yang diberikan lewat vaksin ini akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khusus. Gunanya untuk apa ya ayah bunda? Gunanya yaitu untuk melawan penyakit-penyakit tertentu. Vaksin mengandung versi jinak atau non-aktif dari suatu kuman penyakit yang telah dilemahkan. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, kuman jinak ini tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi justru membiarkan sistem imun si kecil ini mengenali dan mengingatnya sebagai suatu ancaman. Setelah itu, sistem imun si kecil ini akan membentuk antibodi yang secara spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut. Dan ketika nanti ada kuman yang masuk ke dalam tubuh si kecil, sistem imunnya sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan dari imunisasi. Hal inilah yang akan melindungi si kecil dari penyakit yang berbahaya. Jika anak yang sudah diimunisasi ini tertular atau sakit, maka gejalanya akan gampang diobati dibandingkan dengan anak yang belum diimunisasi. Tetapi faktanya di Indonesia masih ada 12% loh ayah bunda anak yang belum bisa mendapatkan imunisasi secara lengkap. Tapi hal itu juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor ayah bunda. Di antaranya orang tuanya tidak tahu. Kemungkinan yang kedua yaitu tidak adanya informasi dari tenaga kesehatan. Yang ketiga juga bisa mungkin adanya kurangnya fasilitas. Padahal dengan adanya imunisasi ini maka diharapkan si kecil ini dapat tumbuh kembang dengan baik. Maka dari itu ayah dan bunda diharapkan untuk mencari informasi mengenai betapa pentingnya informasi ini. Imunisasi rutin lengkap ini menjamin anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan adanya imunisasi diantaranya yaitu penyakit difteri, penyakit pertusis, tetanus, hepatitis D, campak, rubella, polio, dan masih banyak lagi penyakit yang dapat dicegah. Lalu bagaimana ya jika ayah bunda ini tidak melakukan imunisasi pada buah hati? Nah, jika ayah bunda tidak melakukan imunisasi pada buah hati, maka buah hati akan lebih berisiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah
dan juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Selanjutnya mungkin ada ayah bunda yang bertanya, imunisasi apa saja sih yang wajib didapatkan buah hati yang umurnya masih di bawah 1 tahun. Jadi di Indonesia sendiri untuk si buah hati ini wajib melengkapi 5 jenis imunisasi dasar sebelum 1 tahun. Yang pertama itu ada umur bayi 0 sampai 24 jam. Jenis imunisasi yang akan diberikan yaitu imunisasi hepatitis B. Pada umur 1 bulan, imunisasi yang akan diberikan yaitu imunisasi BCG polio 1. Umur bayi 2 bulan akan mendapatkan imunisasi DPT HB HIV 1 polio 2. Pada umur bayi 3 bulan akan mendapatkan imunisasi DPT-HB, HIV 2, polio 3. Umur bayi 4 bulan akan mendapatkan imunisasi DPT-HB, HIV 3, polio 4, dan IPV. Selanjutnya untuk umur bayi berumur 9 bulan akan mendapatkan imunisasi campak atau measles rubella atau MR. Diawali dengan pemberian suntikan vitamin K1 dan akan dilanjutkan dengan pemberian DPT HB HIV 4, campak atau MR pada usia 18 bulan. Mungkin masih ada beberapa ayah bunda yang bingung, di mana saja sih kita bisa melakukan imunisasi pada anak. Jadi tempat imunisasi itu ada 2, yang pertama itu ada di puskesmas dan yang kedua ada di luar puskesmas. Untuk yang di puskesmas sendiri itu ada program KIA, yaitu program kesehatan ibu dan anak, dan ada juga di posyandu. Tempat yang kedua yaitu di luar puskesmas. Jadi imunisasi pada si kecil ini bisa didapatkan di rumah sakit, di dokter anak, di dokter umum, dokter spesialis kebidanan maupun di bidan. Mungkin juga ayah dan bunda ini beberapa masih ada yang ragu ya, imunisasi itu aman gak sih kalau, dan ada juga yang takut untuk membawa anak ini untuk diimunisasi. Jadi sebenarnya imunisasi itu aman gak sih? Nah, jadi imunisasi itu aman ya. Buktinya hampir setiap hari ada jutaan anak yang diimunisasi di seluruh dunia. Dan juga terdapat beberapa institusi di berbagai negara yang menyatakan bahwa imunisasi ini aman dan banyak sekali manfaatnya untuk si buah hati. Akan tetapi ada beberapa ayah dan bunda yang takut akan imunisasi kepada buah hati karena mereka berpikiran, jika anak saya diimunisasi maka anak saya ini akan badannya menimbulkan kemerahan, bengkak, demam, dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu merupakan reaksi yang normal loh, dan akan hilang dalam waktu 2-3 hari. Biasanya itu akan turunnya itu akan diberikan dengan obat penurun panas. Jadi ayah bunda jangan khawatir ya jika anaknya itu panas setelah diimunisasi. Nah, ada beberapa juga ayah dan bunda yang takut akan imunisasi, dan cara lainnya ayah bunda itu menggantikan dengan imunisasi dengan beberapa hal yang lain, seperti imunisasi digantikan dengan ASI, imunisasi digantikan dengan gizi, dan ada juga ayah bunda yang menggantikan imunisasi itu dengan suplemen herbal. Jadi bisa nggak sih imunisasi itu digantikan dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi? Jawabannya imunisasi itu tidak bisa ya ayah bunda. Imunisasi itu tidak bisa digantikan dengan ASI, dengan gizi yang cukup, dengan suplemen herbal atau yang lain sebagainya. Karena beberapa penelitian itu belum bisa membuktikan adanya pengganti dengan tersebut ya. Karena kekebalan tubuh yang dibentuk imunisasi itu bersifat sangat spesifik. Itulah mengapa di beberapa negara, seluruh negara ya, melakukan imunisasi secara rutin dan terus-menerus. Oke ayah bunda, jadi segini aja informasi yang bisa kita bahas atau yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kurangnya dan kesalahan data. Agar kita semangat lagi, gimana kalau kita jargon lagi?
Masih ingat kan jargonnya? Imunisasi, cintai, dan lindungi buah hati dengan imunisasi. Oke, baik. Semoga dengan adanya pembahasan materi mengenai imunisasi ini akan bisa mengubah persepsi ayah bunda tentang yang sebelumnya Allah penting imunisasi ini tuh nggak penting bagi buah hati, akan mengubahnya menjadi oh iya ya ternyata tuh penting banget imunisasi bagi buah hati. Dan juga semoga dengan adanya pembahasan tentang imunisasi ini bisa yang ayah bunda sebelumnya belum tahu nih tentang imunisasi dan sekarang sudah paham dan sudah mengerti mengenai apa sih itu imunisasi, efeknya apa saja, terus kemudian pentingnya apa saja. Oke, sekian saja pembahasan yang bisa kita bahas. Semoga ayah bunda dan si kecil tentunya selalu terlindungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.